Seseorang yang sudah banyak mengeluarkan tenaganya, lelah payah dia beramal, ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah taala wajibkan terhadap diri kita dengan sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjauhkan sejauh-jauhnya apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Lalu apa yang harus kita persiapkan untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, penuh dengan janji-janji kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadahnya, untuk mendekatkan sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita persiapkan untuk kita bertemu bulan Ramadan? Tentunya yang pertama adalah ilmu. Karena ketika kita beramal, disyaratkan kita beramal di atas ilmu yang benar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima. Allah tidak akan menerima amalan seorang hamba, sebanyak apapun amalan itu, sebagus apapun amalannya, sekhusyuk apapun dia mengamalkannya,
kalau tidak sesuai dengan syariat yang Allah Ta'ala turunkan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persiapan sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan, tentunya persiapan yang pertama, kita harus mengkaji ilmu tentang ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan, khususnya tentang berpuasa, tentang qiyamul lail, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang akan kita perbanyak di bulan Ramadan. Jangan sampai kita hanya bermodal semangat, namun ternyata kita beramal bukan di atas ilmu yang benar. Dan sungguh sia-sia seseorang yang sudah mengeluarkan banyak hartanya, seseorang yang sudah banyak mengeluarkan tenaganya, lelah payah dia beramal, ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena dia malas untuk menuntut ilmu agama, malas untuk mencari tahu tentang bagaimana seharusnya dia beramal, bagaimana seharusnya dia beribadah dengan benar, ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah syarat yang mutlak untuk semua ibadah yang kita lakukan, harus di atas ilmu yang benar, sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang menginginkan berjumpa dengan Rabb-Nya, faly'amal 'amalan shalihan, hendaklah dia beramal amal yang saleh. Dan kata para ulama, bukanlah disebut amal yang saleh kalau tidak sesuai dengan syariat yang Allah Ta'ala turunkan, kalau tidak sesuai dengan pedoman yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kita beribadah harus ikhlas, murni semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentang ilmu juga yang perlu kita ketahui dalam ibadah. Ibadah apapun yang mau kita kerjakan, perlu juga kita ketahui tentang keutamaan ibadah tersebut, agar membangkitkan semangat dan keikhlasan kita dalam mengerjakan ibadah yang mau kita kerjakan. Karena termasuk keikhlasan adalah kita meminta sesuai dengan janji yang Allah Ta'ala janjikan pada suatu ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni bagi dia dosa-dosa yang telah lalu yang pernah dia kerjakan. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan siapa yang beribadah di bulan Ramadan karena iman dan karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni bagi dia dosa-dosa yang pernah dia lakukan yang telah lalu. Maka mengetahui sebuah keutamaan dalam suatu ibadah adalah pendorong kita agar kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tentunya akan membangkitkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tentang ilmu juga perlu juga kita ketahui tentang tujuan ibadah. Apa tujuan ibadah? Apa tujuan suatu ibadah yang mau kita laksanakan, yang mau kita kerjakan? Karena ketika kita mengetahui tujuan suatu ibadah, maka kita akan fokus meraih tujuan tersebut, dan kita akan menjauhkan sejauh-jauhnya apa-apa yang menghalangi kita dari menggapai tujuan yang kita inginkan. Dan tujuan ibadah puasa adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
agar meningkatnya ketakwaan yang ada di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan inilah tujuan ibadah puasa, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar meningkatnya ketakwaan yang ada di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sia-sia orang yang berpuasa namun dia lalai dalam tujuan ibadah puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu dan perbuatan palsu, maka sesungguhnya Allah tidak butuh bagi hambanya untuk meninggalkan makan dan minumnya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kalian berpuasa kalau kalian tidak fokus lalai dalam tujuan ibadah puasa tersebut, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal 'atash, wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang berpuasa, namun yang dia dapatkan dari puasanya hanya lapar dan haus. Berapa banyak orang yang beribadah pada malam hari, yang dia dapatkan dari ibadahnya hanya bergadang saja. Dia tidak mendapatkan pahala ibadah yang dia kerjakan, karena dia lalai dalam tujuan ibadah tersebut. Dia berpuasa, namun juga dia bermaksiat. Dia qiyamul lail, salat malam, namun dia juga bermaksiat pada siangnya. Maka ini orang-orang yang lalai dalam tujuan ibadah, khususnya dalam ibadah puasa dan qiyamul lail yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Persiapan yang kedua yang harus kita persiapkan adalah mempersiapkan fisik kita. Jangan sampai fisik kita lemah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita persiapkan dari sekarang. Kita persiapkan dari awal bulan Ramadan. Karena orang yang terbiasa rajin beribadah di luar bulan Ramadan, maka mudah bagi dia untuk rajin beribadah di bulan Ramadan. Orang yang terbiasa rajin beribadah di awal bulan Ramadan, maka mudah bagi dia untuk memperbanyak ibadah di akhir bulan Ramadan. Di mana di hari-hari akhir bulan Ramadan, itulah sebenarnya hari puncak kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan sedekat-dekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan yang ketiga, kita juga harus membuat target pencapaian. Apa saja yang mau kita raih di bulan Ramadan, ibadah apa saja yang perlu kita perbanyak bulan Ramadan, maka itu perlu kita tulis, perlu kita catat, agar kita selalu bersemangat dalam beribadah, agar kita tidak sampai putur dalam beribadah, agar kita istiqamah beribadah dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, bahkan bisa jadi di luar bulan-bulan Ramadan juga kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita menyadari kita adalah hamba Allah yang seharusnya hidup kita, mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz." Usahakanlah apa saja yang bermanfaat untukmu dan minta tolonglah kepada Allah, dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Persiapan yang juga tentunya tidak boleh kita lalaikan adalah mempersiapkan hati, jiwa, dan harta kita. Kita harus bersihkan hati kita. Kita harus bersihkan jiwa kita dan harta kita sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan. Karena sejatinya yang membuat kita lemah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa yang masih menumpuk di hati kita. Dosa-dosa yang belum kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan anggota badan kita, dan juga ada harta-harta yang tidak halal yang masih ada di rumah kita. Maka perlu kita bersihkan semuanya itu. Hati kita bersihkan dari kekotoran-kekotoran hati, kemaksiatan dan dosa-dosa hati yang masih ada di dalam diri kita. Anggota badan kita juga harus kita jauhkan dari berbagai macam kemaksiatan, dan juga tentunya harta kita jangan sampai bercampur dengan hal-hal yang haram dan juga yang syubhat. Maka itu semua akan membantu kita untuk mudahnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk khusyuknya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad kita ada segumpal daging. Apabila daging tersebut rusak, maka rusak juga seluruh jasad kita. Apabila daging tersebut baik, maka baik juga seluruh jasad kita. Dan ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segumpal daging itu adalah hati. Maka bersihkan hati kita sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, memberikan kita istiqamah dalam beribadah kepadanya semenjak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Bahkan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam memperbanyak ibadah sampai kita mati, sampai akhir hayat kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.